Fauzan tak akan sudi kembali ke rumah dan pastinya langsung membawa Ibu Ratih yang sakit ke rumah barunya saja di sebelah pesantren. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Wah, makin kesini makin menjadi-jadi banget ya guys Alia ini. Makin diceraikan, makin banyak sekali rencana-rencana jahatnya agar bisa tetap bertahan dengan Fauzan. Gila banget sampai dia mengorbankan mertuanya sendiri hingga terjatuh, terluka. Untuk apa? Agar Fauzan bisa pulang ke rumahnya kembali dan mengurus atau merawat Ibu Ratih. Padahal Bu Ratih ini baik-baik saja ya guys ya sebelumnya. Tapi gara-gara obsesinya Alia untuk mendapatkan Fauzan sepenuhnya, dia rela melakukan apapun walaupun dia mesti harus membuat Ibu Ratih terluka. Ya, tapi dia akan melakukan apapun itu agar bisa mendapatkan Fauzan kembali dan agar membuat Fauzan itu tuh kembali pulang ke rumah. Dia tuh udah happy banget nih guys melihat Fauzan udah pulang ke rumah dia kembali. Tapi dia benar-benar dibikin kaget, dibikin shock dengan Fauzan yang pulang ke rumah hanya untuk memberikan surat cerai yang mesti ditandatangani oleh Alia ini. Dan tentu dia merasa sangat amat kesal, marah. Dan ini semua kan sebenarnya juga gara-gara dia ya guys ya. Dia yang mempunyai ide untuk mencelakai Rindu. Dan ya ide mencelakainya itu diketahui oleh Adi dan diketahui juga oleh Fauzan, karena siapa lagi yang mencelakai Rindu kalau tidak Alia. Jadi ya dia melakukan segala macam cara untuk bisa membuat Rindu dan Ayu terluka. Kalau Rindu doang sih kayaknya masih masuk akal ya guys ya, karena dia cemburu sama Rindu. Yang anehnya itu dia cemburu sama si Ayunya juga. Padahal Ayu ini tuh kan masih anak kecil ya guys ya. Gak salah dong kalau bapaknya sayang banget sama dia. Tapi si Alia ini merasa kalau kasih sayangnya Fauzan terhadap Ayu itu tuh sangat amat berlebihan dan dia nggak terima akan hal tersebut. Nah ini nih yang bikin kita tuh muak banget dengan si Alia ini ya guys ya. Pengen banget ngelihat Alia ini bener-bener sadar kalau apa yang sudah dia lakukan selama ini tuh bener-bener sudah sangat amat salah. Dan yang paling parahnya lagi, mengancam nyawanya Rindu dan Ayu ini tuh benar-benar sangat amat tidak bisa diterima. Bahkan sekarang Adi benar-benar gak terima dengan hal tersebut. Dan sampai Adi meminta Fauzan untuk menjauh dari Rindu. Karena apa ya? Karena dia merasa dengan kedekatan Fauzan yang ingin selalu bisa melihat Rindu, dekat dengan Rindu, itu tuh membuat Alia tuh jadi semakin menjadi-jadi nih untuk mencelakai Rindu. Jadi keinginan Adi ini ya udah Fauzan jauh-jauh dulu dari Rindu agar nantinya ya Rindunya at least aman dulu dan Fauzan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan Alia dengan cara yang baik-baik. Ini ya semuanya harus Fauzan hadapi. Alia harus dihadapi, Rindu juga harus dihadapi, dan ini tuh benar-benar sangat amat bikin Fauzan pun jadinya puyeng. Dan ya nggak salah juga dong kalau Adi tuh merasa marah juga dengan Fauzan, karena Fauzan ini udah tahu Rindu dalam keadaan seperti itu, bukannya dia nganterin Rindu pulang langsung, dia malah langsung pergi ke Alia. Ya walaupun memang Adi nggak tahu Fauzan itu tuh kemana habis itu, tapi ya udah tahu Rindu dalam keadaan yang hampir saja nyawanya melayang dengan Ayu, tapi Fauzan malah membiarkan Rindu berdua saja dengan Ayu untuk pulang ke pesantren. Tapi untung saja ada Adi yang menemani mereka sampai ke pesantren dengan selamat. Makanya Adi tuh merasa sangat amat kesal, marah, dan gak terima gitu. Kenapa Fauzan memperlakukan Rindu dan Ayu seperti itu. Dan ya bagi Adi sekarang ini Fauzan tuh benar-benar ya egois banget gitu, yang hanya mementingkan diri dia sendiri, kesenangan dia sendiri, tanpa harus berpikir tentang kesedihan orang lain. Padahal sebenarnya nggak seperti itu juga sih ya sepenuhnya tuh nggak salah, tapi ada yang nggak benernya juga. Karena sekarang ini Fauzan ya sulit untuk gimana nih caranya dia harus
mengelola kehidupan dia yang benar-benar pelik sekarang. Si Alia harus diberesin permasalahannya, kemudian dia juga harus memperlihatkan ketulusan cintanya juga sama Rindu dan Ayu. Udah jadi ya dia tuh pikirannya tuh jadi bercabang gitu loh. Dan yang paling parahnya lagi sekarang mamanya juga dalam keadaan menjadi korban ya guys ya, atas kejahatan si Alia ini. Pastinya nanti Ibu Rati ini bakalan dibikin ya mungkin saja stroke atau apa, atau ya pokoknya nggak bisa ngomong lah, atau mungkin koma dan sebagainya. Dan ya tentu hal ini akan membuat Ibu Rati itu jadi ketakutan, pengen sebenarnya untuk memberitahu kepada Fauzan kalau dia dijahatin, dicelakai oleh Alia, tapi dia nggak bisa melakukan apapun. Ditambah lagi dengan Alia yang merasa sangat amat happy dengan sakit dan celakanya Ibu Ratih, ya ini akan menjadi momen dimana dia tuh bisa mempertahankan Fauzan di rumah agar ya Fauzan ini bisa merawat ibunya. Tapi entah kenapa feeling Mimin nanti Fauzan ini akan membawa Ibu Ratih ke rumah barunya, dan ya pada akhirnya yang merawat itu adalah Rindu dan Ayu. Bisa jadi aja semua itu terjadi ya guys ya, tapi kan kita nggak tahu juga nih gimana alur ceritanya di episode kali ini nih, kita akan ngeliat. Tapi sekarang wah kita udah ngeliat ya guys ya, gimana si Adi emosi banget gitu ya sama si Fauzan, sehingga Fauzan yang tadinya berpikir kalau Adi hanyalah laki-laki yang memang ya suka sama yang tidak suka sama Rindu, dan ya tidak perlu untuk dicemaskan kedekatannya dengan Rindu. Tapi setelah dia marah-marah sama Fauzan, kemudian berpikir ya gimana caranya untuk bisa membuat Rindu bahagia, melindungi Rindu dan sebagainya. Wah terlihat sekali bagi Fauzan kalau ternyata Adi ini mempunyai atau menaruh hati lah gitu kepada Rindu, sehingga dia benar-benar sangat amat membenci Fauzan sekarang dan ingin melihat Fauzan ini ya tidak dekat-dekat lagi dengan Rindu. Nah tentu ini bukan hal yang diinginkan oleh Fauzan. Tentunya Fauzan gak mau jauh-jauh dari Rindu, apalagi dengan Ayu. Dan sekarang dia berharap dia bisa bersama dengan Rindu itu tuh ya itu juga kebahagiaan dari Ayunya juga. Jadinya inti dari semua ini Fauzan ingin dia bisa dekat lagi dengan Ayu, ya dengan jalan dia bisa rujuk dengan Rindu. Tapi kan gak semudah membalikan telapak tangan ya guys ya untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Bahkan di saat Fauzan juga sudah jujur sama Rindu kalau dia tuh cinta banget sama Rindu dan sebagainya, ya tapi tetap aja Rindu tidak bisa menerima hal tersebut dengan cara yang mudah. Dia ya tentunya harus menelaah semuanya, ditambah lagi dengan Adi yang luar biasa banget dekat dengan dia, kemudian selalu mengingatkan Rindu akan Hafiz, dan membuat Rindu ya perlahan memulai membuka hati untuk Adi, walaupun sampai sekarang Adi ya sadar kalau dia itu jauh lah dari Hafiz, dan ya dia hanya jadi bayang-bayang almarhum Hafiz di hatinya Rindu. Jadinya dia yang nggak bisa untuk terlalu berharap lebih kepada Rindu, tapi dia berjanji untuk tetap melindungi Rindu. Banyak sih yang pengen Rindu ini kembali dengan Fauzan, tapi entah kenapa kalau Fauzan masih belum menyelesaikan permasalahannya dengan Alia, kayaknya ya nggak cocok dulu deh Fauzan dengan Rindu, ya nggak sih? Gimana nih menurut kalian? Walaupun memang kalian semua sangat amat berharap Fauzan bisa rujuk dengan Rindu, apalagi ini semua ya demi Ayu juga. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, tidak seperti yang kita harapkan banget lah Fauzan ini nih, karena Fauzan aja tuh masih belum bisa menyelesaikan masalahnya dengan Alia. Harusnya dia benar-benar membereskan permasalahan dengan Alia setuntas-tuntasnya. Jangan sampai Alia masih saja dekat-dekat dengan dia, apalagi mencelakai Rindu juga pada akhirnya. Karena kan kalau misalnya Fauzan bersatu dengan Rindu dan masih ada Alia nih, wah sudah dipastikan ya guys ya, Rindu pasti tidak akan pernah bisa aman hidupnya. Pastinya dia akan selalu dibayang-bayangi oleh Alia yang ya kalian tahulah Alia ini akan selalu mencelakai Rindu, apalagi Ayu. Dan Fauzan ya tentu juga tidak akan tenang bisa menikah dengan Rindu kembali, rujuk dengan Rindu kembali, tapi ya Rindunya jadi selalu menjadi korban gitu atas kejahatan yang dilakukan oleh Alia. Ditambah lagi dengan Adi juga tidak akan pernah mau untuk membiarkan Rindu dekat-dekat dengan Fauzan lagi ya, karena dia sadar, dia tahu juga kalau Alia itu sangat amat membenci Rindu. Jadi apapun itu permasalahannya, kalau Alia masih ada,
Ya, tentunya Rindu tidak akan pernah bisa tenang hidupnya. Satu hari aja udah dua permasalahan nih yang dibikin oleh Alia. Dia udah melakukan rencana jahat tuh 2 kali lagi sama Rindu. Waktu di puncak, gimana berhari-hari dekat dengan Alia, ya nggak sih? Nah, makanya mudah-mudahan saja di episode kali ini Fauzan bisa secepatnya bikin Alia terpuruk lah. Ya, kalau bisa menceraikan Alia secepatnya, jangan kelamaan. Apalagi sekarang ya Ibu Ratih juga jadi korban kan atas kejahatan tangannya Alia. Dia sih nggak ngedorong Ibu Ratih, tapi kan dia memojokkan Ibu Ratih sehingga Ibu Ratih terjatuh di tangga dan langsung dalam keadaan pingsan, dan mungkin saja dia tidak akan pernah bisa untuk ngomong lagi dan menjelaskan kejahatan dari Alia ini kepada dia. Nah, awalnya sih emang kesel ya guys ya dengan Ibu Ratih, tapi ya makin kesini Ibu Ratih pastinya bakalan membuka pikiran dia juga, membuka hati dia, membuka mata dia lebar-lebar kalau ternyata memang Alia ini sangat amat jahat dan yang baik itu adalah Rindu. Apalagi nanti kalau Fauzan tidak pulang ke rumah tapi dia membawa Ibu Ratih ke rumah baru dia dan ternyata malah dirawat sama Rindu. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.